Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazila Aulia dari kelas 11 F3 ingin menjelaskan tentang larutan dan suspensi. Yang pertama ada pengertian larutan. Larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Ada macam-macam pelarut selain air larutan. Yang pertama etanol, yang kedua papaverin liquid, yang ketiga gliserin, yang keempat minyak, yang kelima eter minyak tanah, yang keenam eter. Faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama sifat solut dari solvent, konservansi, kelarutan, temperatur, salting out, salting in, pembentukan kompleks. Keuntungan dan kerugian. Keuntungan. Yang pertama lebih disukai anak-anak, menjamin adanya keseragaman dosis, mudah diberikan kepada pasien yang sukar menelan sediaan padat. Yang kedua, kekurangan. Yang pertama, tidak cocok untuk obat yang tidak stabil dalam larutan. Yang kedua, volume bentuk larutan menjadi lebih besar. Yang ketiga, obat yang lebih sukar ditutup bau dan rasanya di dalam larutan. Macam-macam berdasarkan konsentrasi solut dalam solvent. Yang pertama, larutan encer, yaitu larutan yang mengandung sejumlah zat A yang terlarut. Yang kedua ada larutan, yaitu larutan yang mengandung sejumlah besar zat A yang terlarut. Yang ketiga larutan jernih, larutan yang mengandung jumlah maksimum yang dapat larut dalam air pada tekanan dan temperatur tertentu. Yang keempat ada larutan lewat jernih, yaitu larutan yang mengandung jumlah zat A yang terlarut melebihi batas kelarutan dalam air pada temperatur tertentu. Ada berdasarkan cara pemakaiannya. Yang pertama larutan oral, sediaan cair yang dibuat untuk pemberian oral atau mengandung satu atau lebih zat pengaroma, pemanis, pewarna yang larut dalam air. Yang kedua adalah larutan topikal, larutan yang biasanya mengandung air tetapi seringkali juga pelarut lainnya, misalnya etanol. Di sini ada suspensi. Pengertian suspensi: sediaan cair yang mengandung partikel tidak larut yang terdispensi pada fase cair. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi adalah A. Ukuran partikel, B. Sifat muatan, C. Jumlah partikel, D. Kekuatan viskositas. Ada pembuatan suspensi, yaitu cara pembuatannya, dispersi, presipitasi. Yang kedua ada sistem pembentukan suspensi, yaitu flokulasi dan devikulasi. Yang ketiga ada formulasi suspensi, yaitu menggunakan struktur vehikel. Yang kedua menggunakan penflokulasi. Ada macam-macam berdasarkan cara pemakaiannya, yaitu ada dua. Yang pertama suspensi siap digunakan, yang kedua suspensi kering. Berdasarkan cara penggunaannya, suspensi oral yaitu suspensi tetes mata, suspensi topikal, suspensi injeksi, suspensi tetes telinga, suspensi tetes mata, suspensi dekonstitusi. Bahan suspending agent. Yang pertama bahan suspensi dari alam, yang kedua golongan, yaitu golongan gom, kondrus, dan tragangkan. Yang ketiga ada algin, yang keempat golongan bukan gom. Formulasi suspensi. Suspensi yang baik adalah suspensi yang tidak mudah mengendap atau deflokulasi, dan jika mengendap akan mudah dispersikan kembali dengan pengocokan ringan atau flokulasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.